Coba Allah. Pertanyaannya, sehari berapa kali Bapak dijawab sama Allah? Berapa kali diuji Allah? Jadi ada ujian nggak di Allah hari ini? Kalau nikmat Allah, sejak kapan Bapak terima nikmat Allah? Nikmat Allah kan nggak ada liburnya. Bapak tidur nih. Sadar nggak? Tapi masih Allah kasih nikmat nggak? Yaitu napas. Coba kagak ada oksigen. Artinya apa? Bersyukur itu 24 jam tanpa libur. Kenapa? Karena nikmat Allah itu 24 jam, nggak tidur juga, nggak libur. Kalau sabar itu hanya pada saat kita mendapatkan ujian. Makanya orang yang bersyukur pasti sabar. Orang sabar betul bersyukur. Karena dipecat juga sabar. Udah sabar udah nggak bisa melawan. Diam saja. Sabar. Kalau orang bersyukur pasti sabar. Kenapa? Orang bersyukur dapat mengambil hikmah. Apa yang besar adalah sabar. Nah, kaitan dengan ayat syukur, apa lawan syukur, apa lawannya? Kufur. Syukur lawannya kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku akan tambah, kalau kamu kufur aku akan siksa. Siksaku pedih. Kufur itu adalah menutup, menolak segala sesuatu dari kufur. Kalau syukur itu menerima, membuka tanpa syarat. Kita dibilang bersyukur itu kadang-kadang kan kita tasyakuran doang, bukan bersyukur. Kalau dapat jabatan bersyukur, naik gaji bersyukur, dapat mantu bersyukur. Saya itu enggak, itu bukan bersyukur, namanya itu tasyakuran. Bersyukur itu menerima ketentuan Allah tanpa syarat. Kita mau bagaimana, kayak memang ini sudah kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersyukur namanya. Kalau kita masih berendam, masih takut, masih nggak terima tentang dengan ketentuan Allah, kita belum bersyukur. Nah, kalau lawan dari syukur adalah kufur. Kalau kufur itu Pak, mau dikasih, mau kagak ada terima kasihnya. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Baik, ada lagi. Cukup. Bapak. Ustaz, kaitan dengan yang Abu Jahal. Kaitan dengan Abu Jahal. Abu Jahal. Dulu nggak salah saya pernah baca itu. Islam itu ya, kalau di zaman dulu itu kalau misalnya orang cerdas itu dia akan cenderung kepada Islam. Kayak yang ahli Quran itu. Dia kan bilangnya, Rasulullah bilang, kenapa kamu baru masuk sekarang? Kenapa kamu baru Islam sekarang? Karena sesungguhnya kamu itu cerdas, artinya kamu sudah masuk dari itu. Abu Jahal ini kan juga awalnya kan dia dulu orang yang cerdas, tapi kenapa dia malah ketika Islam datang dia malah Islam? Berarti kan dia ada motif tertentu, sehingga kecerdasannya itu tertutup dengan motif itu. Sebenarnya apa sih motif dia ketika dia nolak Islam itu? Pasti ada motifnya. Yang kedua itu terkait dengan ayat beberapa ayat terakhir ini kan, dulu saya pernah dengar Ustaz tadi itu kan di dalam Al-Quran itu kalau misalnya kejadian itu tidak menunjukkan kepada suatu orang tertentu, menunjukkan orang tertentu, itu berarti kejadian itu bakal berulang. Ya. Sama seperti ini kan kejadian tidak secara tekstual tidak menuju kepada orang tertentu, walaupun ayatnya menuju kepada siapa, tapi kan tidak menuju tidak secara tekstual menuju orang tertentu. Berarti kan sesuatu ini kan berulang. Nah di sini kan dibilang seandainya saja dia benar kata seandainya dia tadi benar-benar dia menginjak kepala Rasulullah, berarti kan benar-benar dia mengalami itu. Berarti kan ada malaikat
menghindar semua gitu. Tapi sekarang itu memungkinkan orang itu melakukan yang dulu Abu Jahal itu gagal untuk melakukannya gitu. Ya. Apakah ayat ini juga berlaku untuk kejadian sekarang? Baik, pertama bicara masalah Abu Jahal. Abu Jahal itu awalnya disebut Abul Hakam, bapak yang bijaksana awalnya. Kenapa dia bisa begitu? Itu sudah bahas pada ayat ke-6. Kala innal insana la yatgha arwah istagna. Kenapa Abu Jahal bisa begini? Karena dia istagna. Apa istagna? Istagna itu dia merasa cukup. Setelah dia punya ilmu, dia punya jabatan, dia punya pengaruh dan sebagainya, akhirnya dia tidak menerima kebenaran. Karena gini, orang semakin tahu Pak itu bukan semakin cinta, bisa jadi semakin benci. Itu yang pertama. Yang kedua, istagna di sini orang itu manusia cenderung kelewatan, kata Allah, togot tuh. Ayat kok, pada ayat ke-6 kita sudah bahas itu. Manusia itu kadang-kadang cenderung kelewatan, cenderung lupa diri ketika sudah punya segala-galanya. Nah, Abu Jahal ini dia tokoh Mekah, orang kaya, merasa pintar, merasa punya pengaruh, merasa punya pendukung, Nah, dia merasa dengan apa yang dia miliki, maka dia harusnya bisa melebihi Muhammad. Kembali pada ego dan kesombongan, istagna di situ. Nah, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa ayat ini mulai ayat 6 sampai ayat 19 memang asbabun nuzulnya berkaitan dengan Abu Jahal. Kembali lagi, asbabun nuzulnya berkaitan dengan Abu Jahal yang ingin mencelakakan Nabi Muhammad. Cuma kita juga pernah singgung bahwa Al-Quran kalau tidak menyebutkan nama orang secara eksplisit, itu berarti akan ada orang-orang setelahnya yang berbuat sama. Kita pernah bahas dulu pada ayat Tabbat yada Abi Lahabil watab. Abi Lahab nama asli bukan? Bukan. Itu lakob. Nah, karena tidak disebutkan nama aslinya, berarti nanti akan ada Abu Lahab baru. Beda dengan Fir'aun, jelas disebut. Namrud, jelas disebut. Nuh, Musa, dan sebagainya. Kalau yang disebut secara eksplisit, berarti tidak akan terjadi lagi setelahnya. Tapi kalau yang disebut tidak eksplisit dengan sebutan, maka akan ada orang-orang seperti itu di setelahnya. Nah, ulama kemarin berbeda pendapat tentang penafsiran istagna yang tadi. Yang layak ini siapa? Apakah Abu Jahal atau bukan? Kalau saya berpendapat bahwa ini berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Mau Abu Jahal kek, mau bukan kek. Ya kalau memang ada yang kayak gini berarti itu titisannya Abu Jahal baru. Gitu. Nah, kan sekarang banyak, kembali lagi, ada orang-orang yang ingin mencegah orang untuk ibadah banyak. Kalau dulu mah terang-terangan yang dihadapi Rasulullah, ya kan? Nah sekarang kan pakai sistem Pak. Itulah Abu Jahal modern. Dibikin jadwal kerja yang bentrok sama sholat, dibikinlah peraturan yang melanggar syariat, nggak boleh pakai jilbab kerja, itu sama. Tidak boleh menjalankan syariat. Itulah Abu Jahal modern sekarang. Banyak. Mereka nggak sadar tuh. Bahwa Allah itu melihat alam ya Allah ya. Lu pikir lu bikin sistem peraturan begitu di kantor, kalau nggak tahu. Makanya banyak orang kayak gitu Pak, yang menentang syariat Allah, nanti Allah siksa tuh. Kalau di dalam Al-Quran sebutnya apa? Nanas ta'am binasiyah. Berapa banyak orang yang menentang syariat Allah akhirnya dibikin susah sama Allah, bahkan tersiksa hidupnya. Stroke mendadak lah, rumah tangganya dicabut keberkahan. Yang dicabut itu kan keberkahan Pak. Orang kok sudah nggak berkah susah. Rumahnya besar, mobilnya banyak, Allah cabut keberkahannya. Nah, bisa jadi karena sombong nembak orang, akhirnya apa? Jatuh miskin. Dibikin susah sama Allah. Bahkan kadang-kadang hukum sosial jauh lebih
lebih berat dibanding hukum pidana.